Terima kasih. Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, selanjutnya laporan Ketua Panitia IPORES 2025 oleh Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat DIT. Kepada yang terhormat Bapak Agus Eko Nugroho, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu
kebijakan riset dan inovasi BRIN, yang terhormat Bapak Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bappenas, yang terhormat para pimpinan kementerian, lembaga negara dan para narasumber, para pimpinan di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional, praktisi, periset bidang kelapa sawit, para perwakilan industri kelapa sawit, para mitra BRIN, sivitas, serta tamu undangan. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat hadir pada acara Second Indonesian Palm Oil Research and Innovation and Expo IPORAS tahun 2025 yang berlangsung selama hari ini hingga tanggal 3 Oktober 2025. Acara ini dilaksanakan oleh Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat (ORTKPKM) yang bekerjasama dengan Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI) dengan mengusung tema penguatan sinergi sektor perkebunan kelapa sawit dalam mendukung ketahanan energi berbasis inovasi teknologi. Konferensi ini hadir sebagai ajang para industri, pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan untuk bertukar pikiran dan sebagai arena untuk menjajaki peluang baru dalam aspek ekonomi, bisnis terkait dengan komoditas kelapa sawit. Sebagai upaya mencapai ketahanan energi nasional, industri kelapa sawit hadir dengan potensi sebagai salah satu sumber energi terbarukan yang dapat terus dioptimalkan. Tema penguatan kelapa sawit untuk ketahanan energi ini juga sejalan dengan cita Presiden Prabowo untuk mendorong swasembada energi. Salah satunya adalah mandatori biodiesel menjadi B40 mulai tahun 2025 ini. Pencapaian target ini pada akhirnya akan berkontribusi pada sasaran utama visi Indonesia Emas 2045 dengan penurunan target penurunan gas rumah kaca sebesar 93,5%. Hadirin yang kami hormati, industri sawit nasional telah berperan penting dalam perekonomian nasional, khususnya untuk mewujudkan ketahanan energi nasional melalui produk biodiesel sejak 2 dekade terakhir. Selain itu, potensi lain dari kelapa sawit adalah bioaftur untuk industri penerbangan. Namun demikian, isu-isu global yang masih menjadi tantangan bagi para pelaku kelapa sawit, pemerintah bersama stakeholder terkait terus berupaya melindungi dan memperkuat tata kelola industri kelapa sawit. Dalam hal ini, konferensi hadir sebagai upaya kolektif untuk mendukung pengembangan industri kelapa sawit nasional secara berkelanjutan. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu BRIN melalui beberapa organisasi khususnya juga turut mendukung program prioritas pemerintah dengan berbagai riset dan inovasi yang dilakukan. Organisasi tata kelola pemerintahan dan ekonomi kesejahteraan masyarakat aktif melakukan penelitian bidang sosial ekonomi perkelapa sawitan terkait dengan dampak deforestasi, modal Uni Eropa terhadap kelapa sawit Indonesia, evaluasi industri dalam pelaksanaan sertifikasi ISPO, rantai pasok model bisnis minyak jelantah sebagai bahan baku biodiesel, bioaftur, dan juga pengelolaan limbah industri sawit untuk kesejahteraan petani. ORTKM meskipun riset berfokus pada dimensi sosial ekonomi, namun juga terus berupaya memperkuat perbaikan tata kelola rantai pasok dengan kualitas pemberdayaan petani sawit untuk mendukung persediaan bahan baku di industri biodiesel. Hadirin yang berbahagia, konferensi ini kami hadirkan untuk membahas berbagai peluang dan tantangan optimasi kelapa sawit dalam mewujudkan ketahanan energi. Kami menghadirkan keynote speakers dan beberapa panelis yang kompeten di bidangnya untuk bertukar pikiran dan memberikan masukan pada perbaikan tata kelola industri sawit. Pada kesempatan ini saya
ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan dari semua anggota panitia pelaksana, sponsor, mitra kerja, dan semua peserta atas dukungan dan dedikasi yang tak tergoyahkan yang diberikan untuk keberhasilan konferensi ini. Komitmen dan antusias Bapak Ibu dan Saudara sekalian adalah kekuatan pendorong di balik kesuksesan acara ini. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, meridhoi semua usaha yang kita lakukan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agus. Baik Bapak Ibu sekalian, agenda berikutnya yaitu sambutan. Sambutan pembuka akan disampaikan oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional yang dalam hal ini diwakili oleh Deputi Kebijakan Riset dan Inovasi BRIN. Kepada yang terhormat Ibu Budiastuti Ottowiryo dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Please, saya bahasa Indonesia dulu ya. Mohon maaf, saya akan membacakan remarks dari Chairman of National Research and Innovation Agency of the Republic of Indonesia in English, because kita di sini ada tamu yang dari Secretary General Council of Palm Oil Producing Countries, CPOPC, yang berbahasa Inggris. Dengan demikian saya mendeliver speech Bapak Kepala BRIN dalam bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Excellency Leonard A.A. Teguh Sambodo, PhD, the Deputy Minister for Food Affairs, Natural Resources and Environment, Bappenas, Honorable Madam Izana Saleh, Secretary General Council of Palm Oil Producing Countries, leaders of ministries and state institutions, keynote speakers, researchers, practitioners in palm oil sector, industry representative, partners, and all esteemed participants. Honored guests, it is my great honor to welcome you all to the second Indonesia Palm Oil Research, Innovation and Expo, or IPORISE, taking place from today until October 3rd, 2025. Let us begin by expressing our gratitude to Almighty God for granting us health and the opportunity to gather here for this important occasion. The themes of the second IPORISE 2025 is strengthening synergy in the palm oil sector to support energy security to technological innovation. This theme is both timely and relevant. It aligns with one of the government key priority in the 2025-2029 National Medium-Term Development Plan, or we call it NPDMN, namely strengthening energy security. This is also part of the President's Astacita, the missions to reinforce national resilience and independence, including energy self-sufficiency. Ladies and gentlemen, Indonesia's palm oil industry has played a significant role in advancing national energy security since the launch of the mandatory biodiesel policy under Ministerial Regulations number 32
of 2008 by the Ministry of Energy and Mineral Resources. Over the years, this policy has evolved. By 2025, we have reached a 40% biodiesel blending mandate, or P40. This progress has made substantial contributions not only to the economy, but also social development and environmental sustainability. However, challenges remain. Issues of sustainability, international environmental scrutiny, and the rapid evolutions of digital technology continue to shape the palm oil